وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولشيخنا مربي روحنا كثير في الدين بالجزاء الخير وشيخنا مربي روحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام والشيخ محمد البدري ورسوله ومفروضهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وكراماته وإمداده في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai Al-Fasl Awal. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الأول في بيان حقوق الزوجة الواجبة على الزوج. قال الله تعالى في سورة النساء وعاشروهن بالمعروف أي بالعدل بالمبيت والنفقة وبالإجمال بالقول. وقال في سورة البقرة ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالوجوب واستحقاق المطالبة عليها لا في الجنس بالمعروف أي بما يستحسن شرعا
min husnil ishrati wa tarkid darari minhum wa minhunna qala ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'na dhalika inni uhibbu an atazayyana limra'ati kama tuhibbu an tatazayyana li hadhihi al-ayata walirrijali alayhinna darajatun ay fadilatun bil haqqi min wujubi ta'atihinna lahu lima dafa'uhu ilayhinna min al-mahri wa li'infaqihim fi masalihihinna ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'i ay akhiri hajjihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjatul jumu'ati ba'da an hamidallaha ta'ala wa athna alayhi wa wa'adha al-hadirina ala ay tanabbahu ya qaumi lima yulqa ilaykum wastausu bin nisa'i khairan al-ba'u litta'diyati ay iqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha warfuqu bihinna wa ahsinu ishratahunna fa innal wasiyata bihinna akadu bidha'fihinna wa ihtiyajihinna ila man yakumu bi amrihinna wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wal barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama, fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauji, menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib atas suami. Jadi kalau bicarakan hak-hak istri, ini berarti kewajiban siapa ini? Kewajiban suami. Nah, ini kewajiban suami. Haknya hak istri. Berarti kalau dibilang hak istri, ini merupakan kewajiban seorang suami. Dalilnya, qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa'i, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah istri-istri bil ma'rufi, ay bil adli. Bil ma'rufi, pergaulilah
istri-istri kalian bil ma'ruf. Yang pertama bil ma'ruf, keterangannya ai bil adli fil mabiti, adil pada nginep. Ini kalau orang yang istrinya lebih dari satu. Misalnya istrinya ada 2, maka 3 hari istri yang pertama, 3 hari istri yang kedua. Selebihnya 1 hari tidak boleh ke istri yang pertama, tidak boleh istri yang kedua. Atau istrinya 3, 2 hari istri yang pertama, 2 hari istri yang kedua, 2 hari istri yang ketiga. 1 harinya itu nggak boleh kemana-mana itu. Itu pembagian yang ada itu, yang adil. Makanya orang kalau pengen nikah lagi harus mengetahui itu ilmunya itu. Jadi jangan sembarangan nikah aja. Karena ini pembagian nginep saja diatur dalam agama. Tadi istrinya 2 orang, maka 3 hari istri yang pertama, 3 hari istri yang kedua. 1 hari di mana? Musola 1 hari. Jelas ya? Istri 3, 2 hari istri yang pertama, 2 hari istri yang kedua, 2 hari istri yang ketiga. 1 hari di mana? Di kebun udah. Main jangkrik udah. Nah, itu merupakan cara yang diatur dalam hukum agama itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi bil ma'ruf pertama, keterangannya bil adli fil mabiti, adil pada nginepnya itu, nginep. Yang kedua wan nafaqati, adil pada nafkahnya itu. Nafkahnya adil, hukumnya wajib. Nafkahnya nafkah yang zahirah. Nafkah batinah bukan kewajiban suami. Nafkah yang batin itu bukan kewajiban siapa? Bukan kewajiban seorang suami. Hanya nafkah yang zahir saja merupakan kewajiban si suami. Suami wajib memberikan nafkah yang zahir. Contohnya apa? Duit belanja, beras, kemudian lauk pauk, kemudian lipstik, kemudian alat-alat kosmetik dia, sabun, bedak, segala macam. Itu mesti si suami apa? Memberikan kepada si istrinya itu. Jadi nggak boleh. Kalau seandainya sudah ngasih uang nafkah, kita biasanya tahu ini, kosmetik sekian sebulan, kemudian beras sekian sebulan, atau mingguan boleh, silahkan diatur. Kita tahu ini beras sekian seminggu, kasih uangnya seminggu buat beras, seminggu buat lauk pauk, kemudian seminggu buat apa itu? Buat kosmetiknya itu. Beliin sabun, beliin bedak, beliin bibir merah, beliin minyak wangi. Itu kewajiban siapa itu? Kewajiban suami. Itu mesti adil pada nafkahnya tuh. Nafkahnya nggak boleh sembarangan. Misalnya si suami belum ada, nanti pas udah ada diapain? Dirapel tuh. Misalnya minggu yang lalu belum ada suami nih, kerjaan lagi apa? Lagi sepi, lagi kosong. Pas akan datang baru ada kerjaan, maka minggu yang kemarin yang nggak dikasih diapain? Dirapel. Tuh seperti itu kewajiban yang adil pada seorang suami terhadap istrinya. Jadi bil ma'ruf yang pertama adil pada tadi apanya? Pada nginepnya. Yang kedua adil pada nafkahnya. Yang ketiga wabil ijmali fil qawli, memperbagus ucapan. Nggak boleh kita kasar dengan istri, nggak boleh kita bilang panggil maaf misalnya, kalimat-kalimat yang nggak agama benerin itu nggak boleh. Lagi masih pacaran bahasa kan sayang-sayang, udah kawin bukan sayang, buta mata lo. Manggilnya bukan lagi sayang tapi tom sekitem, hitam nggak boleh. Nggak boleh. Biar bini kita hitam bilang hitam manis gitu bilangnya. Jadi ada apanya tuh? Ada manisnya. Hitam manis ini nggak kesinggung. Jadi nggak boleh kasar sama istri. Sembarangan nggak boleh sembarangan. Dikatain maaf misalnya monyet, misalnya bangsat, misalnya anjing, nggak boleh. Emang kawin sama siapa? Sama orang. Anjing nggak boleh, monyet nggak boleh, bangsat nggak boleh. Jadi seorang suami harus mengucapkan kalimat-kalimat yang apa tadi? Yang bagus terhadap istrinya. Makanya yang
Yang beb mah yang beb. Biar makan tauco yang beb aja deh. Pasti begitu sama istri, suami. Kan Rasulullah nyontohin, beliau kalau manggil istrinya di antaranya As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau panggil ya Humairah, wahai seorang perempuan yang putih kemerah-merahan. Jadi kita harus demikian sama. Nabi Muhammad SAW, beliau dengan istrinya mesra banget, luar biasa. Megang tangan As-Sayyidah Aisyah, belai rambutnya, mesra. Manggilnya manggil apa tadi? Ya Humairah, kita yang beb ya. Boleh begitu, harus begitu. Jadi nggak boleh kasar dengan siapa? Dengan istri. Nah, dengerin nih, jangan cuma dengerin doang, praktekin. Tadi pas pulang manggil yang beb, mabuk di mana? Jelas ya? Jadi ke istri harus apa tuh? Harus memperbagus. Tadi pertama bil ma'ruf, adil pada benar. Yang kedua bil ma'ruf, adil pada nafkah. Yang ketiga bil ma'ruf, memperbagus ucapannya. Jadi nanti kita pulang praktekin tuh. Jadi kita nggak boleh kasar sama istri. Marah boleh, tapi jangan ucapan-ucapan yang ada yang kasar, nggak boleh. Kita bilangin pelan-pelan. Nggak boleh kita bentak-bentak, nggak boleh. Kan waktu si bapaknya atau walinya bilang kepada kita, saya nikahkan putri saya atau cucu saya atau kakak saya atau adik saya atau keponakan perempuan saya kepada Anda dengan mas kawin 10 gram misalnya, dibayar tunai. Waktu kita bilang saya terima nikahnya dan kawinnya, sebutin namanya, sebutin bintinya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu sudah menjadi tanggungan seorang suami semuanya tuh. Dari segala macam urusan yang tadinya dihandle oleh ayahnya, oleh pamannya, oleh abangnya, sudah dihandle oleh siapa? Oleh suaminya semuanya tuh. Jadi nggak boleh kasar sama istri, nggak boleh kita sembarangan, nggak boleh dikata-katain, nggak boleh. Jelas ya? Jadi itu kalimat uraian dari kalimat Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'rufi. Pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf. Yang pertama adil pada nginap, yang kedua adil pada nafkah, yang ketiga adil dalam memperbagus ucapan. Nabi Muhammad demikian dengan Sayyidah Aisyah, jalan berdua malam-malam, mandi bareng, itu sunnah semua itu, yang merupakan apa? Kemesraannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kita contoh seperti itu. Jangan galak sama bini. Kalau galak jangan sama bini. Kalau kamu jagoan, kalau bini jangan galak. Biar bagus ucapan kita, biar cakep ucapan kita. Jangan sampai menyia-nyiakan istri kita karena merupakan titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Yang udah nikah tuh praktekin tuh. Yang udah nikah praktekin. Nanti kalau mau bini jangan dengan kalimat-kalimat yang apa? Yang kasar, yang keji, nggak boleh. Panggilnya nanti pulang yang beb, panggilnya cantik, apalagi tuh manis, panggil yang kayak begitu. Cantik, manis, yang beb. Bisa dimasakin 2 kali gitu tuh. Masak lagi gini. Tahu masak apa? Lanjut ya. Yang kedua, waqala fi suratil Baqarati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, walahunna alal azwaji mithlul ladzi lahum alaihinna. Dan bagi istri atas suami itu sama seperti bagi suami atas istrinya. Dari apa? Minal huquqi fil wujubi, hak-hak pada kewajibannya, wastihqaqil mutalabati 'alaiha, ada hak untuk menuntut atasnya,
La fil jinsi, bukan pada jenisnya. Bil ma'rufi ay bima yustahsanu syar'an, dengan sesuatu yang dianggap baik pada hukum agama. Dari apa? Min husnil isyrati, dengan istri, pergauli istri kita dengan cara yang baik. Tadi ucapannya lemah lembut, gak boleh kasar, gak boleh katain dengan kalimat-kalimat yang keji. Dipanggil anjing gak boleh, jangan manggil bini monyet, jangan manggil bini bangsat, jangan bilang dongo, jangan bilang goblok, gak boleh tuh. Goblok, ya gak boleh, itu bini kita gak boleh. Pintar banget sih mama hari ini, gitu. Jelas ya? Nah, ini suami praktekin tuh. Jadi biar kita lagi emosi, tapi yang keluar adalah kalimat-kalimat apa? Kalimat-kalimat yang bagus. Wa tarkid dorari minhum wa minhunna, nggak boleh membahayakan suami, juga nggak boleh membahayakan istri. Si istri nggak boleh membahayakan suami, pun sebaliknya si suami nggak boleh membahayakan istri. Nggak boleh dipukul, nggak boleh. Suami mukul bini nggak boleh, tendang nggak boleh, mukul pakai tangan nggak boleh, pakai apaan nggak boleh. Pun sebaliknya, istri nggak boleh mukul suami, abang-abang lakinya takut tuh dia dipukul, nggak boleh. Jadi saling menjaga. Jadi si suami tidak boleh membahayakan istri, juga istri pun sama tidak boleh membahayakan si suaminya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, makna dalika, arti daripada ayat tersebut di atas, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, inni uhibbu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya saya suka an atazayyana limraati, berdandan untuk istri saya. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau senang dandan buat siapa itu? Istrinya. Mandi dulu, pakai wangi-wangian, sampai cakep di depan bininya. Itu kerjaan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di hadapan siapa itu? Di hadapan istrinya. Bini demen lakinya wangi kan demikian. Sebagaimana apa? Kama tuhibbu an tatazayyana li, sebagaimana istri aku pun suka berdandan untuk aku. Jadi saling, istrinya dandan buat Sayyidina Abdullah bin Abbas, pun sebaliknya Sayyidina Abdullah bin Abbas dandan buat siapa? Istrinya. Nah, pelajaran ini, suami kalau pengen cakep, wangi, segala macam, buat siapa? Buat istrinya. Jangan bini curiga, bang minyak wangi sebotol habis buat siapa sih bang? Kan begitu. Jadi biasain tuh kita, biasain di rumah biar wangi, biar cakep. Jangan di rumah sampai rumah ala kadarnya. Ada bini, bang lu jelek banget sih bang. Lakinya nggak dandan sampai rumah. Dandan, kita pulang mandi pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus. Tuh demikian. Sama dengan istri pun sama. Jangan bini dandan buat siapa? Laki-laki lain, bukan buat suaminya. Dia keluar pakai bibir merah, pakai minyak wangi, pakai bedaknya sampai ke hidung lagi. Tebal gitu kayak badut. Pakai alis kayak Shinchan alisnya begitu. Yang udah ngaji jangan gitu-gituan ya. Yang udah ngaji jangan copot-copot alis, nggak usah pakai. Kalau pengen pakai biar tipis doang, jangan sampai kerong tuh alis kemana, bencok ke sebelah kiri ke atas. Jadi kayak Pak Raden mungkin. Yang udah ngaji ala kadarnya. Lebih cantik perempuan itu apa? Alami, lebih cantik, lebih cakep ketimbang udah. Kalau dandan, pas udah nggak dandan ketahuan tuh, serem banget. Baru tahu tidak dandan serem. Kayak perempuan jangan dandan ala kadarnya buat suami. Kalau pengen maksimal buat suami, mandi
pakai minyak wangi yang bagus buat kakinya, di luar ala kadarnya aja, dan asal doang, jangan sampai lebih untuk orang lain, buat suaminya ala kadarnya, jangan, nggak boleh. Jadi sunnah daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau senang berdandan untuk siapanya? Istrinya, sebagaimana istri beliau pun senang berdandan untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pelajaran nih, nanti suami kita ini sebagai suami di rumah biar cakep, mandi, bersih, wangi, pun sama si istri. Di rumah juga harus wangi, bersih. Ini merupakan sunnahnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontoh oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Laki biasanya apok biasanya gitu, kaos sengaja diganti. Apok, jangan gitu ya, ganti. Pakai minyak wangi biar cakep. Jadi suami juga jangan ala kadarnya. Jangan kaos suan udah 3 hari pakai sit A, sit B, sit C lagi ter. Jelas ya? Itu kalimat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi suami juga atas istrinya ada derajatnya. Derajatnya apa? Ai fadilatun fil haqqi, ada keutamaan pada hak, min wujubi ta'atihinna lahum. Istri wajib taat dengan suami, wajib. Istri wajib taat kepada suami selama taatnya tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada lakinya bilang udah nggak usah sembahyang, jangan turutin, jangan. Itu kan melanggar perintah apa itu? Perintah Allah. Selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar fitrah Rasulullah SAW, maka suami si istri wajib apa tadi? Wajib taat kepada si suami. Suami bilang jangan keluar, jangan mereka sebentar doang bang, sono. Kalau izin juga jangan sampai bohong sama suami. Izinnya ke pasar Jatinegara misalnya, dia muter jadi negara, Blok M, Tanah Abang, boleh gocap lagi. Beli apaan kita nih? Boleh setengah tuh. Nah, jadi kalau izin mas suaminya bilang bang mau ke Jatinegara, udah di Jatinegara doang, jangan kemana-mana, jangan. Jangan semua dimuter. Nah, makanya lebih bagusnya suami kasih izin, bilang ke bininya, depan bini kita bilang, saya memberikan izin kepada anda, kepada kamu, kepada anti, selama kamu berada atau menuju ke tempat-tempat kebaikan. Itu aman tuh bini tuh. Jadi bini nggak perlu apa? Izin berkali-kali. Yang penting ini bini, ini istri adanya di mana? Tempat-tempat kebaikan. Jadi suami nggak repot juga. Nggak bawa handphone, nggak repot kita kan demikian. Dia mau ngaji, silaturahmi ke tempat temannya, mau segala macam yang baik-baik, silahkan. Sesuatu sudah apa tuh? Sudah mengizinkan. Maka lebih bagus seperti itu. Dan seorang suami bilang ke istri kita, saya izinkan atau anak izinkan anti pergi kemanapun selama perginya menuju tempat-tempat kebaikan. Jadi istri wajib taat kepada siapa tadi? Kepada suami. Karena ada sahabat Nabi Muhammad SAW diminta izin sama lakinya, lagi suaminya sakit, suaminya nggak ngasih izin, dia nggak pergi. Lagi bapaknya sakit, minta izin untuk jenguk bapaknya, suaminya nggak kasih, dia nggak pergi. Sampai bapaknya meninggal, lakinya nggak ngasih, dia nggak pergi. Langsung hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Langsung Nabi mengatakan, orang tua bapak si perempuan itu sahabat aku, Allah ampuni dosa-dosanya sebab dia taat kepada siapa? Pada suaminya. Jadi suami harus demikian, istri harus demikian, harus wajib taat kepada siapa? Kepada suaminya. Yang perempuan jelas ya, yang udah menikah praktekin tuh, selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka si istri wajib untuk taat kepada
kepada suaminya. Dibilangin jangan keluar, ya Bang. Jangan ke sana, ya dengerin. Selama memang perintahnya buat kebaikan dalam agama, dengerin tuh. Wajib taat kepada si suaminya. Kenapa demikian? Istri itu wajib untuk taat kepada suaminya. Kenapa? Yang pertama, lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri. Karena si suami sudah memberikan mahar mas kawin kepada istrinya. Udah ngasih mas kawin kan? Ada yang 1 gram, ada yang 2 gram, ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Sebab suami sudah berikan mas kawin, maka si istri wajib taat kepada si suami. Yang kedua, wali infaqihim fi masalihinna. Si suami sudah membelanjakan hartanya untuk kemaslahatan kebaikan istrinya. Dikasihkan duit belanja untuk beli beras, beli lauk pauk, beli tempe, beli ikan, beli sabun, dikasih semuanya. Oleh karena itu si istri ada kewajiban untuk taat kepada siapa ini? Kepada suaminya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqani li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tahzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil mustafa rasul tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa ashirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarra li syarrin min insin wa jinnati bifadlika basyirni bihusni khawatimi wa birrahmati
المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارئنا يبلغنا أمانينا ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار ويلهم مننا الأكدار بجاه المصطفى المختار بجاه المصطفى المختار اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع
الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.